Shalom, damai Kristus beserta kita. Kali ini kita akan membahas tentang pengkhotbah. Tetapi sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan pesan terlebih dahulu. Jangan ada di antara kalian yang menertawakan celakanya saudara-saudara saya umat Katolik. Sekali lagi saya katakan, jangan ada di antara kalian yang menertawakan celakanya saudara-saudari saya umat Katolik. Adakah kalian mengusahakan pertobatannya sehingga ketika mereka celaka, engkau bisa tertawa? Kalau kalian mengusahakan pertobatannya dan mereka mau bertobat, puji Tuhan, saya katakan, engkau telah mendapatkan mereka sebagai anak yang hilang. Tertawalah bersama-sama. Jika kalian sudah mengusahakan pertobatannya dan mereka tidak juga mau bertobat, dan kalian tertawa atas celakanya, aku pun tidak keberatan. Tetapi jika kalian tidak pernah mengusahakan pertobatannya, dan kalian tertawa atas celaka mereka, apa hakmu untuk tertawa? Aku berkata kepada kalian, aku keluar dari Katolik, tetapi kalian akan masuk dalam Katolik. Kalian akan menjadi Katolik, bukan berarti kalian keluar dari gereja kalian, lalu masuk gereja Katolik, beribadah secara Katolik. Tidak. Dengarkan saya baik-baik, karena ini akan terjadi. Kalian akan tetap di gereja kalian, beribadah secara gereja kalian, tetapi gereja kalian akan menggabungkan diri dengan gereja Katolik. Gereja kalian akan konsolidasi kembali dengan gereja Katolik. Gereja kalian akan melakukan kompromi dengan gereja Katolik. Kalian akan kembali pada perempuan jalang itu. Jadi ketika gereja Katolik mendapat celaka itu, apa kalian pikir kalian bisa lepas dari celaka yang menimpa mereka? Kalian terlibat di dalamnya. Adakah kalian juga melihat penglihatan yang Tuhan berikan pada saya? Jika kalian melihat apa yang saya lihat, kalian tidak akan pernah tertawa. Sebab hari itu benar-benar gelap dan celaka itu benar-benar hebat. Rahel tidak mau dihibur sebab anak-anaknya mati. Aku pun tidak mau dihibur. Sebab siapa yang dapat menghibur saya atas penglihatan yang Tuhan berikan? Hanya firman Tuhan, satu-satunya penghiburan saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan ada yang tertawa jika kalian tidak pernah mengusahakan pertobatannya. Yang mati oleh pedang, biarlah menuju pedang. Yang mati oleh sampar, biarlah mati oleh sampar. Yang diberikan Bapa kepada Yesus, biarlah ia mencari dan datang
kepada Yesus. Amin. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, kali ini kita akan membahas pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kelahiran, ada waktu untuk kematian. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Pertanyaannya, saat ini kita masih hidup di musim menabur atau sudah ganti musim? Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Yesaya 28 ayat 24. Lalu kapan musim menuainya? Siapa menabur, dia akan menuai. Betul? Bagaimana kalau seseorang itu tidak pernah menabur, tetapi dia menuai? Emang ada orang yang tidak menabur tapi menuai? Nanti kita lihat ayatnya, dan kita lihat apa maksudnya. Kita tidak terburu-buru ya saudara, supaya gak gampang kagetan, kata bapak-bapak gereja zaman now. Tapi kita juga tidak berlambat-lambat, karena waktunya memang sudah dekat. Tabur tua itu hanyalah suatu perumpamaan. Jangan dimakan mentah-mentah. Kalau dimakan mentah-mentah bisa mbulet. Salah satu tugas perutusan saya adalah sebagai penuai, bukan penabur. Tetapi sesungguhnya saya sendiri sedang menabur. Makanya kali ini kita akan berikan gambarannya. Musim menabur itu seperti apa? Musim menuai itu seperti apa? Bijaksanalah dalam menyikapi apa yang akan saya jelaskan ini. Oke? Saya akan mulai dengan kontradiksi. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Saya tidak akan menjelaskan kontradiksi secara detail, tetapi hanya permukaannya saja. Anggap sebagai pengantar, gitu ya. Saya pernah melemparkan kata-kata pada teman saya yang Islam, bahwa Al-Quran itu penuh dengan kontradiksi. Salah satu contohnya adalah tentang kematian Nabi Isa. Dalam kitab A, dikatakan Nabi Isa tidak pernah mati. Di kitab B, dikatakan Nabi Isa pernah mati. Yang benar yang mana? Nabi Isa itu pernah mati atau tidak pernah mati? Karena baik kitab A maupun kitab B itu satu kitab, yaitu Al-Quran. Ini namanya kontradiksi. Ada pertentangan di dalamnya. Tetapi kemudian teman saya melempar balik saya dengan kata-kata bahwa kitab suci juga penuh dengan kontradiksi. Mari saya berikan contohnya. Kita buka Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta."
Sekarang kita buka Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kontradiksi, saudara. Bahkan lebih parah, satu kitab yang sama, yaitu Yohanes. Kalau yang satu Yohanes, yang satu Matius masih mending. Ini kitab yang sama, Yohanes. Yang satu dikatakan Yesus datang ke dunia untuk menghakimi, yang satu dikatakan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Jadi mana yang benar? Yesus itu datang untuk menghakimi atau tidak menghakimi? Ada pertentangan di dalamnya. Sekarang saya mau melemparkan ini kepada kalian. Menurut kalian, hal ini kontradiksi apa bukan? Monggo, sebelum saya memberikan jawaban saya. Tik-tuk, 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 suara sepatu kuda. Bukan. Waktu sudah habis. Time is up. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Joni, tolong jawaban teman-temannya dikumpulkan di meja saya. Saya mau makan siang. Nanti Bapak periksa. Yang mantuk-mantuk, silakan mantuk-mantuk. Yang geleng-geleng, silakan geleng-geleng. Hal semacam ini banyak kita jumpai dalam kitab suci kita, saudara. Kontradiksi seperti ini banyak dalam kitab suci kita. Jangan membunuh. Tuhan sendiri berfirman, bunuh orang Yebus, bunuh orang Amori, bunuh orang Kanaan. Yesus itu pembawa damai. Tetapi Yesus sendiri pernah berkata, jangan kau mengira aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Lah kalau pedang mana ada damai? Kasihilah sesamamu manusia, hormatilah ayah ibumu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Banyak sekali. Kalian bisa mencari sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Kontradiksikah itu semua? Saya tidak mau menjelaskan secara detail. Saya jawab secara kasar. Bukan. Semua hal itu bukan kontradiksi. Yang dimaksud kontradiksi itu kalau semisal di Matius mengatakan Yesus disunat, Lukas mengatakan Yesus tidak pernah disunat. Itu baru namanya kontradiksi. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya di permukaannya saja. Kita lihat di layar monitor. Saya akan beri gambaran. Ada dua orang berhadapan. Yang satu menghadap depan, yang satu menghadap belakang. Saya gambar dulu deh. Oke, anggap ini yang menghadap depan gitu ya. Saya akan gambar lagi.
Nah, yang ini menghadap belakang. Lalu lewat mobil dari arah sini. Saya gambar dulu mobilnya. Nah, wush, wush, wush gitu ya. Mobil ini lewat. Lalu kecelakaan. Polisi interogasi si A, ini si B. Si A, dari mana mobil ini? Dari kanan, Pak. Si B, dari mana mobil ini? Dari kiri, Pak. Yang satu bilang dari kanan, yang satu bilang dari kiri. Lalu hal seperti ini dikatakan kontradiksi, tergesa-gesa. Ini perspektif, sudut pandang. Coba diganti kanan kiri dengan utara selatan, barat timur. Hasilnya akan sama. Misal ini utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Gitu ya. Si A, dari mana mobil ini? Timur, Pak. Si B, dari mana mobil ini? Timur, Pak. Saya punya asisten rumah tangga. Saya kasih perintah pada pembantu saya. Panjul, tolong belikan saya bubur ayam. Panjul pergi beli bubur ayam. Lalu pulang bawa bubur ayam. Saya kasih perintah lagi. Panjul, tolong beli soto ayam. Panjul pergi beli soto ayam. Lalu pulang bawa soto ayam. Terus ada yang nulis biografi saya. Odi menyuruh Panjul beli bubur ayam. Lalu yang satunya lagi menulis, Odi menyuruh Panjul beli soto ayam. Hal seperti ini dikatakan kontradiksi. Yang benar aja, bosku. Odi disunat SMP. Yang satu menuliskan, Odi tidak pernah disunat. Nah, ini baru bisa dibilang kontradiksi. Yang benar yang mana? Odi pernah disunat atau Odi tidak pernah disunat? Tetapi soal Panjul beli bubur ayam, Panjul beli soto ayam, jangan pernah dibilang kontradiksi. Yang benar yang mana? Bubur ayam atau soto ayam? Baik bubur ayam maupun soto ayam, saya yang kasih perintah. Ini bukan kontradiksi. Saya pergi ke toko A untuk beli baju. Lalu saya pergi ke toko A bukan untuk beli baju. Ngapain? Dompet saya ketinggalan di toko A. Jadi saya pergi ke toko A untuk beli baju atau ngambil dompet saya. Dua-duanya saya lakukan. Sekarang musim hujan. Pakai jas hujan. Besok musim panas. Lepaskan jas hujan. Mana yang benar? Pakai jas hujan apa lepaskan jas hujan? Kontradiksi ini. Tepuk jidat saya. Kan gitu, bosku. Kalian yang mantuk-mantuk, kalau kitab suci itu penuh kontradiksi, jangan asal mantuk-mantuk. Pahami dulu maksud kontradiksi itu seperti apa. Ada logika matematika, ada logika bahasa. Aku sendirian di keramaian kota. Loh,
Sendiri atau rame? Sunyi, sepi. Tak ada suara sama sekali. Hanya suara detak jantungku yang terdengar. Loh, ada suara apa gak ada suara? Pahami maksud kontradiksi. Al-Quran itu tidak sekedar paradok, tapi ada kontradiksi. Kitab suci tidak ada kontradiksi sama sekali, tapi paradok banyak. Oke? Itu tadi hanya sebatas pengantar, karena kita tidak membahas soal kontradiksi. Kita akan membahas musim menabur dan musim menuai. Kontradiksi dalam tanda petik yang sudah saya jelaskan barusan. Sekarang saya akan berikan gambaran apa itu musim menabur dan apa itu musim menuai. Kalau Amsal dimulai dengan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan diperoleh didikan. Dengan didikan yang benar, engkau peroleh hikmat. Namun pengkhotbah dimulai dengan segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah sudah berhikmat. Namun pada akhirnya dia mengetahui bahwa hikmat itu pun adalah sia-sia. Sehingga pengkhotbah menutupnya dengan takut akan Tuhan. Kita buka pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalian baca versi lengkapnya. Saya akan baca ayat 14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Kalian stabilo ini semua, ayat 14 dan 15. Lalu kalian garis bawahi juga kalimat supaya manusia takut akan Dia. Juga garis bawahi kalimat Allah mencari yang sudah lalu. Oke? Kita mulai. Dari tadi ternyata belum mulai ya. Dowo tenan pembukaan nih. Baik, kita coret-coret lagi dulu. Kita lihat di layar monitor. Musim menuai. Salah. Musim menabur dulu. Musim menabur. Musim menabur itu seperti apa? Ini ada ladang. Ladang ini milik siapa? Milik Tuhan. Kalau di kitab suci dijelaskan, ladang itu adalah dunia. Matius 13 ayat 38. Dengarkan saya baik-baik. Ladang itu dunia. Ladang itu milik siapa? Tuhan. Saya akan persempit.
Ladang itu tempat ibadah. Gereja, masjid, kelenteng, dan sebagainya. Saya tulis dulu. Saya persempit. Ladang itu tempat ibadah. Tetapi saya mau persempit lagi. Tempat ibadah ini saya persempit. Gereja. Hanya gereja. Jadi ladang ini sekarang saya persempit menjadi gereja. Sekali lagi dengarkan saya baik-baik. Ladang itu adalah dunia. Matius 13 ayat 38. Dunia saya persempit menjadi tempat ibadah. Ladang itu adalah tempat ibadah. Tempat ibadah saya persempit menjadi gereja. Ladang itu adalah gereja. Ini ladang. Ini gereja. Ladang ini milik siapa? Tuhan. Ladang ini ditanami. Tandur. Ditata karo mundur. Saya isi dulu. Nah, sekarang ladang sudah ada isinya. Alat-alat pertanian juga sudah komplit. Cangkul, arit, bajak, semuanya sudah tersedia. Pemilik mau pergi. Ini ladang disewakan. Romo Widodo datang. Tak sewa ya Tuhan. Oke, garapen, bagi hasil. Deal. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tuhan pergi. Ladang digarap Romo Widodo. Romo Widodo ini simbol ya saudara. Kalau saya bilang Romo Widodo itu berarti imam kalian. Terserah kalian mau menyebut apa. Pastor, pendeta, evangelis, nenggelis, patriark, bapak, fade, sak karepmu. Nah, kondisi menabur bagaimana? Yang enak-enak pastinya. Kumpul bareng, ini kan kumpul bareng. Bapakmu, ibumu, pakdemu, budemu, mbahmu, tonggomu, sahabatmu, pacarmu, selingkuhanmu, semuanya masih ngumpul bersama. Ini tanaman masih kecil, perlu dipupuk, diairi, ada hama diobati, dikasih boneka sawah, pokoknya dijaga betul-betul. Firman-firman yang muncul dalam musim menabur ini halus-halus. Ajarannya, didikannya, semuanya halus-halus. Berkat, 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 dan berkat. Diberkatilah engkau, damai sejahtera untukmu saudara. Celaka tidak akan menimpa engkau saudara. Yesus besertamu saudara. Halus-halus semuanya. Gak ada ular beludak bapakmu. Raono. Kaget orang kalau digituin.
baru masuk gereja disambut dengan ucapan, "Ular beludak bapakmu." Gak ning gereja ya ora pateken. Kan gitu saudara, kasarannya. Gak akan pernah ada terucap kalimat seperti itu dalam musim menabur. Semuanya berkat. Kondisinya seperti Bileam, tapi terbalik. Kalau engkau tidak bisa mengutuk, jangan pula kau berkati. Kalau engkau tidak bisa memberkati, jangan pula engkau mengutuk. Itulah musim menabur. Berkatilah orang yang mengutuk engkau, salah kaprah. Orang nyolong ayam, diberkatilah. Orang memperkosa, diberkatilah. Orang nyembah patung, diberkatilah. Kalian tidak tahu apa yang dikerjakan orang itu, pokoknya diberkatilah. Kalian tutup mulut untuk ucapan kutuk, tetapi serampangan mengucapkan berkat. Tolong dibedakan antara mengucap berkat dengan mengucap salam. Salam diucapkan pada semua orang, pada siapa saja yang kalian temui. Ketemu begal ya ucapkan salam, ketemu rampok ya ucapkan salam. Tidak demikian dengan berkat. Melihat ketidakadilan, melihat kejahatan, orang lebih pilih diam daripada harus mengucapkan kutuk. Padahal firman Tuhan harus disampaikan. Entah itu berkat, entah itu kutuk. Teriakkan semuanya itu dalam terang, bukan sembunyi-sembunyi, juga bukan diam. Ucapkanlah berkat kalau titik-titik-titik. Ada titik-titiknya. Diberkatilah engkau kalau titik-titik-titik. Gak serampangan mengucapkan berkat. Ucapkanlah kutuk kalau titik-titik-titik. Ada titik-titiknya. Terkutuklah engkau kalau titik-titik-titik. Gak serampangan mengucapkan kutuk. Katakanlah semuanya itu dalam terang. Baik itu berkat, baik itu kutuk. Katakanlah itu dalam terang dan kebenaran. Musim menabur kita memang harus berkumpul. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau yang satu lemah, yang 10 bisa menguatkan. Itu musim menabur. Guyub, bersama-sama, saling tolong-menolong. Sampai sini saya mau menyimpang sejenak, karena analoginya berbeda. Tetapi masih musim menabur. Sesungguhnya di sini ini gereja sudah mulai digoyang. Tuhan sudah ngayak, tapi gak kerasa. Seperti orang ngayak pasir. Yang halus akan keluar, yang kasar akan tinggal dalam ayaan. Yang tinggal itu kerikil, gak kepake, dibuang. Yang keluar itu pasir yang bagus, bisa dipakai buat bangun rumah. Ladang ini digoyang. Ternyata ada yang sudah berbuah sebelum musim panen. Otomatis disabet sama Tuhan. Tuhan sendiri yang metik. Tus.
Pisah gak ini sama saudara-saudaranya? Pisah. Keluar dari ladang. Inilah pasir hasil ayaan. Dipakai Tuhan untuk membangun rumah baru, ladang baru, gereja baru. Yang ngumpul dalam ayaan itu kerikil, gak kepake. Ngumpul saja di situ. Atau nanti itu kerikil coba ditumbuk biar halus. Barangkali bisa dipakai. Kalau sudah ditumbuk, terus diayak dan berhasil keluar, itu kerikil baru bisa dipakai buat bangun rumah. Tapi lihat, harus ditumbuk dulu. Emang enak kalau ditumbuk? Sakit bos, gak enak. Tapi kalian berhasil keluar. Itulah proses. Kalian tanya sama yang ini tadi, yang dipetik padahal belum musim panen. Enak gak diproses sama Tuhan itu? Saya yakin tidak ada pendeta yang bilang enak. Kalau ada yang bilang enak, tinggalkan itu pendeta. Itu pendeta tidak diutus Tuhan. Gak pernah ngalami yang namanya proses. Pendeta dadaan. Saya yakin ini orang yang dipetik Tuhan sebelum waktunya panen, mengalami proses dari Tuhan. Sebelum pada akhirnya bisa face to face dengan Tuhan. Gereja tempat orang ini kebaktian, itu sebenarnya sedang digoncang sama Tuhan. Tapi gak ada yang kerasa. Bahkan pendetanya yang ada di sini, yang memimpin di sini, gak kerasa. Tapi ini orang kerasa. Gempa bumi rek. Gerejoku kok goyang-goyang. Itulah proses. Yang lain lagi asik makan tidur, kawin mengawinkan, pesta pora, ketawa ketiwi. Dia seorang diri justru merasa panik, gelisah. Itulah proses. Tuhan lagi ngayak di dalam gereja. Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Tidak semua mulut yang mengaku Yesus itu Tuhan adalah murid Yesus. Bisa jadi pengikut Trinitas, dasar yang dibuat Vatikan. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 ini? Dan salah satunya adalah iblis. Dasar yang dipakai buat membangun gereja beda. Meski sama-sama Yesus. Ada Mesias palsu. Bentuknya sama-sama seperti anak domba. Imut-imut, manis, lucu. Pengen kita peluk. Tapi yang satu ketika buka suara ngembek, bek. Yang satu lagi ketika buka suara gak bisa ngembek. Suarane naga. Piye suarane naga? Saya belum pernah dengar. Yang pasti bakal asing di telinga saya. Dan Trinitas itu asing di telinga saya. Trinitas itu sudah ada zaman bapak-bapak gereja. Artinya sebagai dasar sudah terbukti, sudah teruji. Ribuan tahun. Kurang teruji apa coba?
Daniel, ini nubuatan untuk akhir zaman, nak. Simpanlah itu. Pengetahuan akan bertambah. Apa yang menjadi patokan sehingga Trinitas itu bisa kau sebut sebagai dasar yang kuat, sementara pengetahuan bertambah, pengetahuan berubah, dunia berubah. Dulu saya sekolah disuruh ngapalin menteri-menteri. Menteri Dalam Negeri, Alia Latas, SH. Ibu, ini Alia Latas, gak pakai SH. Setengah nilainya. Menteri Penerangan, Harmoko. Bapak, ini Handoko, bukan Harmoko. Salah, gak dapat nilai. Kita disuruh ngapalin menteri-menteri, pelita dan repelita, kabinet-kabinet. Sekarang kalian disuruh ngapalin menteri-menteri. Bukankah kalian akan ngomong goblok tenan? Kabinet bisa berubah kapan saja setiap saat. Trinitas yang menguji orang-orang tolol yang tidak mengenal Tuhan. Makanya mereka berkata sudah teruji. Bawa kemari, biar saya yang menguji. Firman Tuhan kekal. Dia tidak berubah dan tidak bisa diubah. Yesus itu firman yang hidup. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dia kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah selamanya. Trinitas bisa berubah. Bahkan Trinitas lahir dari perubahan. Orang bilang Allah Bapa adalah A. Yang lain bilang Allah Bapa itu B. Kalian mau ngomong apa? Hari ini saya suka Allah Bapa itu A. Besok saya gak suka Allah Bapa itu A. Saya lebih suka Allah Bapa itu B. Kalian mau ngomong apa? Trinitas dikatakan sebagai dasar. Rapuh sekali. Bayi owek-owek sanggup merubah Trinitas. Dasar yang kuat tidak akan berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sekali lagi, penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Buka telinga kalian anak-anak manja yang selalu ingin dengar firman Tuhan, berkat, dan berkat. Yesus tidak berkata, diberkatilah engkau yang mengadakan penyesatan, tetapi celakalah engkau yang mengadakan penyesatan. Kenapa Trinitas dibiarkan tumbuh subur begitu lama? Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan sebarkan? Kenapa ini ada ilalang? Maukah Tuhan supaya hamba mencabut ilalang ini? Jangan, engkau gak becus. Nanti gandum yang belum masak ikut kau cabut. Biarkan saja mereka tumbuh bersama. Toh ini belum musim panen. Nanti kalau sudah waktunya tiba, kita akan sampai pada nubuatan tentang Mesias-Mesias palsu. Tentu saja kalau Tuhan masih berkehendak dan saya masih boleh bernafas untuk menyampaikan nubuatan ini. Waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Iblis raja dusta. Kalau gak halus, bukan iblis namanya. Dia disebut bapa pendusta.
Kalau sekedar ngomong Romo gak ada di tempat, padahal ada di tempat, itu iblis kelas 3, masih ecek-ecek itu. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Proses. Oke. Tuhan lagi ngayak di gereja. Ini orang yang berhasil diayak Tuhan dalam gereja, gitu ya. Dan dia diberi ladang baru, gereja baru. Saya isi dulu. Nah, musim masih menabur. Artinya Tuhan itu masih memberi waktu pada kita. Jadi firman-firman yang diajarkan pun masih terdengar yang manis-manis. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Setiap harikah orang membajak, menyangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Hai kalian anak-anak manja, musim menuai kalian gak akan gandeng-gandengan tangan, jalan dewe-dewe. Selamatkan hidup kalian masing-masing. Aku akan membunuh gembala, sehingga domba akan berserak. Gembala itu Yesus. Betul. Saya mau menyimpang lagi sejenak. Bukan menyimpang sih. Masih pengkhotbah juga. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saya hanya mau memperlihatkan sesuatu pada kalian. Hanya memperlihatkan. Penjelasannya kapan-kapan. Setelah Salomo mati, apa yang terjadi dengan Israel? Israel pecah. Satu suku melawan 10 suku. 11 itu Satu lagi Lewi, milik Tuhan. Apa yang terjadi setelah Yesus tidak ada? Gereja pecah. Katolik mengklaim dirinya adalah satu, utuh, tidak terpecah-pecah. Yang memisahkan diri adalah Protestan, termasuk Ortodoks, skisma besar. Oh, ngerti. Katolik itu Yehuda, Protestan itu Samaria. Tergesa-gesa cangkemmu. Tuhan semesta alam berjanji pada Salomo untuk menjaga keturunannya. Tuhan sendiri yang akan menjaga. Yehuda itu Israel zaman now, bukan Katolik. Katolik utuh, tidak terpecah-pecah. Kitalah Yehuda. No. Gereja Katolik dibangun dengan batu karang Petrus. Tidak akan roboh selamanya. No. Aku berkata kepadamu, hai Katolik, engkau akan dirobohkan, bahkan dilenyapkan. Tidak akan lagi diingat di muka bumi ini. Jadi Katolik ini siapa? Oh, engkau ketahuan bersundal mulu. Denganmu aku menghancurkan bangsa-bangsa. Denganmu
aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Denganmu aku membunuh gembala dan kawanan dombanya. Denganmu aku menghancurkan bupati dan para pembesar dunia. Itulah engkau, Katolik. Kelak orang tidak akan lagi berkata, demi Tuhan yang hidup, yang membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, yang membebaskan umatnya dari tanah utara. Cukup sampai di sini saja. Saya bukan mau menjelaskan detail. Saya hanya mau menunjukkan kalau Israel dipecah, gereja juga dipecah. Kalau Israel dikumpulkan, gereja juga dikumpulkan. Semua yang dialami Israel, gereja akan alami. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Dan Tuhan mencari apa yang sudah lalu. Saya lanjutkan. Kalau gak salah tadi sampai gembala dibunuh, domba berserak. Betul ya? Aku akan membunuh gembala sehingga domba berserak. Gembala itu Yesus. Betul. Dan jika Yesus di dalam pendetamu, pendetamu di dalam Yesus, pendetamu itu Yesus. Sekali lagi, jika. Perhatikan kata jika. Tidak semua pendeta di dalamnya ada Yesus. Jika Yesus di dalam pendetamu, pendetamu di dalam Yesus, pendetamu adalah Yesus. Tetapi pendetamu juga pasti mati, dan kalian tidak punya gembala lagi. Tapi lihat, Yesus itu hidup. Maka carilah Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Banyak jalan menuju ke Roma. Pintu gereja terbuka lebar bagimu. Pintu masjid terbuka lebar bagimu. Pintu kelenteng terbuka lebar bagimu. Mau binasa di mana? Tinggal pilih. Dipilih. Boleh ya kakak, keselamatannya. Yang ini diobral kakak. $1 dapat 3. 3 bayar 1. 1 dapat 3. Murah kakak. Kalau mau selamat, cari pintu yang sempit. Kalau pintunya sempit, kalian masuk gak bakal gandeng-gandengan tangan. Terlalu sesak. Engkau dan pintu sudah mepet. Sehingga kalau masuk harus face to face dengan pintu. Hidungmu bergesekan dengan pintu. Saking sempite itu pintu. Kalian di dalam gereja, kalian telusuri gereja kalian. Kalian sisir dari sudut ke sudut. Ada pintu yang sesak apa tidak? Kalau ada, masuklah. Kalau tidak ada, keluarlah. Yesus tidak ada di sana. Carilah di luar. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bukan di luar gereja tidak ada keselamatan. Apalagi yang berkata di luar gereja Katolik
tidak ada keselamatan. Gede cangkemmu. Kita tidak punya banyak waktu, saudara. Musim menabur itu memang lama, karena Tuhan memberi waktu lebih. Tapi musim menuai itu sebentar. Kalian coba deh, tanam pohon mangga, mulai dari biji. Kalian tanam. Setahun katakan tumbuh selutut. Setahun kemudian tumbuh sepinggang. Setahun kemudian tumbuh sedada. Sudah berapa tahun? 3 tahun ya. Selutut, sepinggang, sedada. 3 tahun. Katakan butuh waktu 10 tahun hingga pohon mangga itu menjadi besar. Tapi belum berbuah. Masih butuh setahun lagi baru berbuah. Berarti 11 tahun. Ketika berbuah, itulah musim menuai. Dikatakan musim mangga. Dan itu paling hanya 3 bulan. Bulan pertama berbuah banyak. Kalian petik, habis. Bulan kedua berbuah lagi. Itu yang dalam kitab suci sering kalian dengar dengan pemetikan susulan. Habis berbuah dipetik muncul lagi. Itulah pemetikan susulan. Berbuah itu hanya 2-3 bulan saja. Sudah itu selesai. Pohon mulai menggugurkan daun. Nyaponi halaman yang punya pohon mangga. Bersih-bersih. Musim menabur lama. 11 tahun ya tadi. Kita tanam pohon mangga. Begitu musim menuai hanya 3 bulan. Dan saat ini kita sudah masuk musim menuai. Kita gak punya banyak waktu. Paham ya? Masing-masing hendaklah mempersiapkan diri sendiri. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Masing-masing hendaklah mempersiapkan diri sendiri. Gak gandeng-gandengan. Saya akan berikan satu gambaran lagi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya. Tanpa melihat keseluruhan peristiwa, jika ada orang yang berteriak, "Selamatkan, selamatkan, selamatkan nyawa orang itu." Lalu yang satu lagi berteriak, "Jangan diselamatkan, jangan diselamatkan, tinggalkan, biarkan saja orang itu." Kira-kira mana yang terkesan jahat? Sekali lagi, tanpa melihat keseluruhan peristiwa. Hanya konotasi. Siapa kira-kira yang terkesan jahat? Saya yakin kalian semua akan berkata yang berteriak jangan diselamatkan. Betul. Saya pun akan berpendapat demikian. Tanpa melihat peristiwa. Kesannya itu jahat sekali. Mari sekarang kita lihat dengan peristiwanya. Supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Musim menabur itu seperti apa? Musim menuai itu seperti apa? Kita lihat di layar monitor. Musim menabur. Di depan jurang maut. Ini ada keluarga sedang menuju ke jurang maut. Di belakang tiba-tiba ada puting beliung. Awan ada salibnya ini anggap puting beliung ya. Mereka lari. Yang depan
Bapak, laki-laki, paling kenceng larinya. Disusul ibunya. Anak lari di belakang. Tiba-tiba anaknya kesandung jatuh. Mama, mama, tolong. Papa, tolong. Penabur tahu puting beliung itu Yesus. Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Penabur teriak-teriak, selamatkan, selamatkan anak itu. Bapak gak mau denger. Saking takutnya, tambah kenceng melayune. Depan jurang, kecemplung, plung. Ibunya nengok, punya belas kasihan. Anakku, mau ibu doain? Enggak. Ini situasi menegangkan. Gak sempat berdoa. Ibu ini berbalik, meluk anaknya. Mencoba menggendong anaknya untuk lari lagi. Tapi gak sempat. Begitu digendong, angin puting beliung ini sudah nyamber mereka berdua. Membawa mereka ke belakang, jauh dari jurang di sini. Penabur berkata, puji Tuhan, 2 selamat, 1 celaka. Ikhlaskan yang satu itu. Kalau saja si bapak ini punya belas kasih, gak egois, dia juga selamat. 3 selamat, 0 celaka. Ini musim menabur. Nangkep ya saudara? Sekarang musim menuai. Kondisinya terbalik. Di depan ada Yesus. Ini keluarga lagi nyantai. Tiba-tiba di belakang ada puting beliung. Awan nada setannya ini kita anggap puting beliung. Anak lari paling kenceng. Anak sudah gede ceritanya. Orang tua wis tuwek. Jalan aja klunuk-klunuk. Anak di depan, disusul ibu. Terakhir bapake. Tiba-tiba bapaknya kesandung jatuh. Anakku, tolong bapak nak. Tolong bapak. Istriku, tolong aku. Penuai tahu, puting beliung itu maut. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Penuai teriak-teriak, jangan diselamatkan, jangan diselamatkan. Lari, lari, depanmu Yesus. Fokus saja pada Yesus, depanmu Yesus. Selamatkan dirimu masing-masing. Penuai ini sudah ahli hitung-hitungan. Kecepatan puting beliung sekian. Kecepatan kalian berlari sekian. Berat badanmu sekian. Kalau kalian kembali gendong ibumu yang bobotnya sekian, kecepatan larimu akan sekian. Gak bakal selamat dua-duane. Lari. Selamatkan dirimu sendiri. Ikhlaskan mbokmu. Nangkep ini saudara. Penuai bukan tidak punya belas kasih. Bentuk kasihnya berbeda. Karena dunia berubah. Semuanya berubah. Yang berubah dunianya, bukan
bukan firman Tuhan. Dunia mau berubah seperti apapun, firman Tuhan tidak berubah. Tetap ada kasih. Hanya bentuk kasih itu berbeda. Tapi tetap kasih. Nangkep saudara? Masih dengan gambaran ini, saya mau perlihatkan sesuatu. Saya gambar lagi yang baru. Ini Yesus. Ini jurang. Belakang poteng beliung. Kalian sudah ada di bibir jurang. Yesus berkata, "Lompat, aku akan menangkapmu." Kalian mau lompat apa tidak? Yang pertama, saya mau mempertanyakan imanmu. Bagaimana imanmu? Yesus itu hidup. Bagaimana imanmu? Yesus bilang, "Lompat, aku akan menangkapmu." Kalian akan melompat apa tidak? Bagaimana imanmu? Kebanyakan orang ingin Yesus itu seperti Superman. Yesus yang terbang mendapatkan dirinya, lalu dibawa terbang melewati jurang ini sampai daratan yang aman. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak terbang ke arahmu. Yesus hanya bilang, "Lompat, aku akan menangkapmu." Belakang poteng beliung, depan jurang. Yesus hanya bilang, "Lompat, aku akan menangkapmu." Apa yang akan kau lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juru selamat. Yesus akan menyelamatkan. Benarkah? Tidak. Imanmu yang menyelamatkanmu. Iman akan menyelamatkan. Benarkah? Tidak. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Actionmu yang menyelamatkanmu. Engkau mau lompat apa tidak? Yang kedua, saya mau berkata, mulutmu jangan terburu-buru bicara. Kalian gembar-gembor, Yesus akan menyelamatkan. Ternyata iman yang menyelamatkan. Kalian teriak-teriak, iman akan menyelamatkan. Ternyata action yang menyelamatkan. Tahan dulu mulutmu dari bicara sebelum mengetahui seluruh rangkaian peristiwa. Iman dan perbuatan harus selaras. Saya sambung minggu depan ya. Tentu saja kalau Tuhan masih berkenan dan saya masih boleh bernafas. Materi kita masih banyak. Yang lapar silakan makan. Saya sendiri mau makan. Sudah waktunya makan siang. Ojo nesu. Aku ngomong makan siang terus nesu. Dibilang nyindir. Sing nesu cepet tuwek. Oke saudara, cari Yesus. Yesus itu hidup. Shalom.